Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Pak Jul TV. Di siang hari ini, alhamdulillah saya kedatangan eh, dibilang anak didik, ya betul juga. Dibilang siswa, tapi bukan bukan siswa lagi. So jadi mahasiswa sekarang. Oke, selamat siang Angel Vicky. Siang, Pak Jul. Oke, siang ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sana belum tahu namanya Angel itu nama panjang, nama pendek yang bisa dipanggil itu apa? Oke, Angel silakan perkenalkan nama. Halo, nama saya Febrianti Biki. Itu nama lengkap, nama panggilan Angel. Oke. Oke, Angel, Angel sekarang umurnya berapa? Umur saya 21 tahun. 21 tahun. Lahir tanggal Lahir berapa? di Marisa 13 Juni 99. Oh, berarti Angel memang asli sini. Iya, Asli Marisa iya ya. dong asli. Oke, tidak ada campuran. Tidak ada Ada. campuran. Apa? Minahasa. Oh, Minahasa. Oke, Marisa dan Minahasa. Oke, teman-teman, hari ini mungkin saya membahas tidak banyak yang saya tanya, tidak lari dari prestasi yang anak ini pernah toreh selama ini. Dan seperti kita ketahui bersama dan saya ketahui pun, bahwa anak ini pernah menjadi salah satu peserta yang lolos di nasional pada audisi Gita Bahana Nusantara pada tahun berapa, Angel? 2018. 2018. Jadi teman-teman mungkin bertanya Gita Bahana Nusantara itu apa? Jadi Gita Bahana Nusantara itu salah satu wadah yang mengumpulkan anak-anak bangsa dari berbagai provinsi, kemudian dikumpulkan dalam satu satu karantina dan menyanyi di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus pada upacara kemerdekaan. Sebenarnya kebanggaan sendiri bagi saya ya, kalau jadi seorang seperti Angel, jadi peserta Gita Bahana Nusantara nasional lagi. Soalnya Angel pertama ikut audisi itu, bisa ceritakan ke Pak Jul dengan teman-teman yang lain, bagaimana sampai Angel bisa lolos ke nasional. Sedangkan berbagai macam suara-suara yang bagus yang bersaing dengan Angel. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya dari awal tahu GBN, itu dari Pak Jul sendiri ya. Oke. Karena Pak Jul ini kan mantan Purna GBN juga ya, tahun berapa Pak? Dari 2012. 2012. Jadi saya juga mungkin terinspirasi dari cerita pengalamannya Pak Jul waktu itu. Pak Jul sempat cerita waktu saya jadi siswa di SMA Negeri 1 Marisa. Pak Jul sempat cerita pengalamannya menjadi peserta GBN 2012 dan akhirnya saya terpacu di situ. Saya ingin mencoba keberuntungan saya dan akhirnya saya keberuntungan itu berpihak ke saya di GBN 2018. Gitu. Oke. Terus kalau untuk lolos di GBN itu waktu itu saya tidak ada persiapan sama sekali, tidak tahu waktu audisinya kapan. Dan di situ saya tiba-tiba ada seorang ketua sanggar, namanya Kak Ferry Pamontolo. Oh, Kak Ferry Pamontolo. Ferry. Iya, dia ajak saya untuk bergabung, untuk maksudnya ikut serta dalam audisi paduan suara Gita Bahana itu H-1. Wow. Dia ya langsung diajak seperti itu dan saya tidak ada latihan sama sekali dan di situ saya langsung diutus sebagai sopran. Udah tahu kenapa langsung diutus sebagai sopran? Dia juga belum dengar warna suara saya, tidak tahu kenapa langsung diutus sebagai sopran dan habis itu ikutlah pada besok hari itu pas tanggal berapa itu di tempatnya di Grand Key, Hotel Grand Key Gorontalo. Dan akhirnya saya mencoba kemampuan di situ, akhirnya alhamdulillah saya lolos. Nah, tapi kan terlepas dari itu kan audisinya kan yang saya tahu audisinya itu kan memang ketat sekali kan, dari berbagai di samping kemampuan bernyanyi, di situ juga kita diuji kemampuan kita untuk membaca notasi. Sedangkan Angel pada saat itu tidak ada persiapan sama sekali. Apa yang membuat Angel bisa lolos, meyakinkan juri tersebut? Apakah Angel melewati step-step tersebut? Waktu audisi ada 2 sesi. Itu sesi pertama itu ada 4 tahap. Sesi kedua itu menyanyikan lagu daerah Gorontalo. Oh.
Jadi sesi kedua itu tidak sempat dilaksanakan karena sudah mepet waktunya. Oh begitu. Ya, jadi cuma sesi 1. Ada 4 tahap. Yang pertama itu nyanyi sesuai partitur. Itu saya nyanyi lagu Desaku Yang Kucinta. Oh. Nyanyi Desaku Yang Kucinta itu sempat ada satu not yang saya tidak tahu. Maksudnya tidak sesuai, yang saya tahu tidak sesuai partitur. Gitu. Jadi saya lihat partitur ternyata beda sama yang saya tahu, yang biasa saya nyanyikan. Dan akhirnya di situ ada ke Emojimbe. Itu saya tanya ke dia nada dari lagu Desaku Yang Kucinta, dan akhirnya saya belajar pada saat itu juga, pada saat audisi. Saya belajar pada saat audisi itu? Iya, jadi memang mepet sekali karena saya juga tidak ada persiapan sama sekali. Jadi saya cuma lihat partiturnya saja dan nyanyi sesuai yang di partitur. Wow, oke. Berarti kemudian langsung di Angel melewati semua itu, kemudian bisa lolos? Iya, karena mungkin waktu itu ada di tahap pertama kan ada nyanyi itu Desaku Yang Kucinta, tahap kedua itu ada Prima Vista toh? Prima Vista. Iya. Yang ketiga itu oktav. Oh. Oktav begitu. Ya, ngerti. Jadi dari do re mi fa sol la si do, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah gitu. Jadi sesuai kemampuan. Dan waktu itu juri sempat bilang suaranya dilepas saja, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah pakai falset. Jadi saya lepas suara tinggi, dan akhirnya penonton semua tertawa terus sambil tepuk tangan. Dia tahu kan sopran itu kan suara tinggi, Angel, suara tinggi perempuan ya. Sedangkan yang setahu saya waktu kau masih sekolah, kau itu di paduan suara berada di suara alto ya. Gimana kau memaksakan suaramu itu ke sopran? Apakah kau sudah berlatih sebelumnya untuk menjadi suara sopran atau bagaimana? Sebenarnya di sekolah kan suara alto. Sebenarnya saya sopran. Oh. Sebenarnya sopran, cuman karena di sopran sudah maksudnya itu suara sopran kan suara asli, suara satu ya. Jadi banyak yang tahu. Banyak yang tahu dan mungkin tinggal kemampuannya diasah saja. Tapi suara alto masih kurang yang bisa kan kalau di paduan suara SMA. Jadi saya beranikan diri untuk ke alto supaya bisa membimbing teman-teman yang lain. Oke. Itu kisah dari si Angel untuk pada saat dia lolos audisi Gita Bahana Nusantara. Yang kedua yang Pak Jul tanyakan, setelah Angel lolos ke tingkat nasional ke Gita Bahana Nusantara, setelah di karantina itu, ada pengalaman yang ceritakan sedikit demi sedikit, walaupun supaya teman-teman yang di layar sana, di luar sana, bisa tahu apa pengalaman Angel pada saat di karantina. Karantina beberapa hari di karantina di Jakarta? Sekitar 20 hari, karena 20 ada tambahan hari untuk silaturahmi bareng presiden. Wow, luar biasa guys ya. Jadi anak ini silaturahmi langsung dengan Bapak Jokowi ya. Bapak Joko Widodo, Angel. Iya. Wow, kalau tipe guru ini mau dimukali Pak Jokowi tidak tahu apa yang program mau bikin. Oke Angel, setelah itu di hari pertama Angel datang ke Jakarta, itu gimana ceritanya? Ketemu dengan berbagai macam teman-teman dari provinsi lain. Gimana Angel? Sebenarnya di bandara sih sudah ketemu sama teman-teman dari Bengkulu, dari Sulawesi Selatan. Wow. Jadi sudah saling kenal di situ, sudah akrab di situ, dan di situ sudah di karantina. Itu ada satu peristiwa ya, mungkin peristiwanya itu saya sempat kehilangan HP. Wow. Iya, jadi HP saya itu kan tasnya sama semua. Jadi tas saya itu kan di sebelah kanan, terus tas orang lain ada di sebelah kiri, terus saya masukkan HP di tas sebelah kiri. Jadi situ semuanya Mabes Polri semua cari HP sampai tidak aktif, akhirnya didapat sama petugas kebersihan di Selokan. Dan akhirnya harga HP cuma 2,5 juta. Itu yang dapat HP dikasih apresiasi dan dikasih dana sebesar 5 juta. Wow. Kalau saya sih pengen jadi orang yang dapat HP itu ya. Akhirnya HP dapat juga. Iya, dapat. Alhamdulillah. Itu bukan kesalahan dari siapapun, dari Angel juga kan? Iya, karena ceroboh juga sih. Tasnya kan sama juga kan semua. Jadi Oke, selama latihan kan kalau Pak Jul lalu itu di Gita Bahana Nusantara itu pada saat Jakarta itu pada saat bulan puasa. Angel tidak ada pariki puasa ya di sana? tidak. Tidak ya? Oke.
Tapi enak ya, Angel punya angkatan itu Gita Bahana itu ditampilkan di stasiun televisi. Iya. Ada konser perdana lah. Kalau Pajul kemarin mungkin ya sudah memang mungkin zamannya si Angel lebih lagi ya. Kalau Pajul punya di TVRI kalau tidak salah hanya TVRI saja dicantumkan atau ditayangkan. Kalau Angel punya ada konser perdana ditayangkan. Itu bagaimana itu? Itu keputusannya siapa itu? Apakah memang dari kementerian langsung? Dari kementerian langsung. Jadi sudah ada juknis, sudah ada jadwalnya. Itu sempat kita juga GBN 2018 itu mau tampil di Asian Games. Wow. Tapi karena waktunya itu Pak Jokowi masih ada tambahan waktu untuk urusan apa, jadi tidak sempat tampil gitu. Jadi bersyukur juga waktu itu GBN 2018 banyak hadiah-hadiah, banyak rezeki ya, karena ada konser Gita Bahana dan baru perdana untuk GBN. Oke teman-teman, kalau kalian mau tanya gimana rasanya menyanyi di depan Pak Jokowi itu, ini salah satu pertanyaan saya, Angel. Pada saat di hari H, tanggal 17 Agustus, itu di depannya kan sini kan Pak Jokowi kan di depan begini kan? Iya. Ya. Apa perasaannya Angel bernyanyi di depan Pak Jokowi? Campur aduk. Campur aduk ya? Bangga pastinya dan tidak berhenti bersyukur, dan waktu itu memang perjuangan kita dari audisi di Gorontalo dan akhirnya sampai terus latihan karantina dengan rasa sakit waktu itu. Saya sebelum berangkat itu sempat sakit 1 minggu, jadi perjuangan untuk latihan kita sama-sama, suara sudah mulai serak, jadi alhamdulillah terbayarkan dengan. Pertanyaan selanjutnya dari saya untuk Angel, kan rasa bangga, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan menyanyi di depan. Kalau Pak Jul sendiri, pengalaman sendiri, saya menyanyi itu sambil air mata saya mengalir ya. Karena luar biasa, suasana upacara yang pernah kita sering hadiri itu beda di Istana Negara. Iya. Ya, beda sekali Angel ya. Iya, dari segi heningnya, dari segi khusyuknya dapat ya. Dari awal juga pasti semua dibuat merinding karena dengan adanya kejutan-kejutan dari ada dentuman, ada betul. pesawat tempur apalah segala macam. Dan itu jadi kebanggaan kita tersendiri Angel ya. Jadi teman-teman semua yang di luar sana yang mau pengen ikut Gita Bahana Nusantara tahun 2022 masih banyak kesempatan, apalagi itu Gita Bahana tidak dilihat dari segi kelas atau apa, itu umur Angel ya? Iya. Sampai umur berapa? Sampai 23. 23 berarti Pak Jul sekarang 29. Iya 28 dan 29. Pak Jul sudah boleh. Nggak sempurna Allah toh. Kemudian setelah Angel di hari H itu kan, di hari H itu teman-teman kan mau berpisah kan? Setelah menyanyi Hari Merdeka, medley, Nusantara. Setelah itu apa yang kalian lakukan setelah menyanyi? Sudah menjalankan tugas. Apa yang kalian lakukan di asrama? Atau langsung balik ke daerah masing-masing habis menyanyi? Pastinya istirahat karena memang dari persiapan itu memang kita tidak tidur ya semalaman ya. Dari jam 12 malam sampai selesai acara. Karena itu sudah mulai make up. Oh begitu? Ya, oh iya sama, yang Pak Jul juga begitu? Iya, kita tidak tidur karena saking banyaknya kita yang mau di make up itu untuk pakaiannya juga, itu tidak tidur. Jadi abis itu kita makan, abis istirahat. Abis istirahat malamnya kita ada briefing, terus kita kumpul semuanya, kita renungan, kita main games. Ya, terlepas dari itu Angel, manfaat besar untuk mengikuti Gita Bahana Nusantara Nasional itu pasti akan melahirkan banyak teman-teman ya dari berbagai daerah. Kita mau pergi ke Jogja ada teman, kita mau pergi ke Papua ada teman, ya kan? Jadi menurut saya itu luar biasa ya. Kalau dalam Pak Jul punya pengalaman kayaknya Gita Bahana yang paling mengesankan. Iya, paling mengesankan. Bagi Pak Jul ya. Dan tidak bisa kita bandingkan antara FLS 2N dengan Gita Bahana. Karena FLS 2N dia hanya mengandalkan kemampuan untuk bernyanyi saja ya. Kalau Gita Bahana Nusantara luar biasa. Semuanya ada. Semuanya ada ya. Menyanyi sesuai partitur, membaca notasi balok. Luar biasa ya. Kementerian apa ya? Kemendikbud. Nah, Kemendikbud
Oke, mantap programnya. Dan saya berharap Gita Bahana Nusantara ini bisa terus dan terus melahirkan anak-anak bangsa yang luar biasa di daerah masing-masing. Ya. Semoga tetap terus ada dan tetap melahirkan generasi-generasi. Ada salah satu yel-yel dan sampai sekarang itu tetap tidak berubah. Yel-yel dari GBN. Angel masih ingat tidak? Salam kompak GBN. Salam kompak GBN. Huha. Gimana? Iya betul. Ulang, salah itu aja. Huha. Oke, berarti dari tahun ke tahun itu tidak pernah berubah. Dari Pak Jul pun 2012 tetap begitu, tidak ada dia punya perubahan. Iya, dan cuman sekedar tepuk tangan seperti itu kita bisa merinding kalau semua teman-teman dari seluruh Nusantara bisa sama-sama ikut tepuk tangan seperti itu. Yel-yel GBN. Oke. Kemudian Angel dibiayai oleh provinsi ya, ke sana sampai ada dapat hadiah mungkin dari sana, dari nasional. Mungkin tidak perlu Pak Guru tanya berapa hadiahnya, yang pastinya bukan masalah hadiahnya tapi pengalaman itu yang sangat berharga sebenarnya. Ya. Iya. Pengalaman itu yang sangat berharga bagi saya. Iya. Makanya kalau saya sistem Pak Jul itu kalau mengikuti lomba, saya tidak memegang juara. Pengalaman dulu. Iya. Pengalaman. Iya, sudah pasti Pak Guru. Angel sekarang Pak Guru tinggalkan dan Pak Guru harap anak-anak yang di luar sana insya Allah bisa mengikuti jejak dari Angel tersebut ya. Amin. Dan saya tidak sangka dia ini menjadi salah satu anggota Gita Bahana Nusantara di tahun 2018 kemarin ya. Padahal Pak Guru hanya cerita-cerita pengalaman di 2012, akhirnya dia bisa langsung 2018 langsung menyaksikan langsung dan rasanya. Tahu saya lolos GBN itu dari bagaimana? Dari siapa? Itu saya tahu dari snapnya orang, di storynya IG-nya orang. Jadi saya kaget katanya Angel itu lolos ke Gita Bahana Nusantara. Saya sebagai gurunya kau, sebagai pernah mengajar kau, jadi saya sama bangga secara pribadi ya. Anak ini kan baru kemarin saya berceritakan pengalaman di Jakarta bagaimana, akhirnya dia menduduki itu ya. Itu luar biasa Angel ya. Iya, karena itu juga berkat Pak Jul. Jadi berkat Pak Jul saya juga berani mencoba untuk ikut. Jadi terima kasih Pak Jul. Oke Angel, teman-teman semua, semoga teman-teman semua anak-anak sana bisa mengikuti jejak dari adik Angel ini, bisa langsung menyanyi di Istana Merdeka. Amin. Pada audisi Gita Bahana Nusantara ya. Insya Allah ada yang lolos ya. Dan sekedar pemberitahuan buat Angel, ada salah satu anak pehuwata juga yang baru-baru lulus Gita Bahana Nusantara ya. Iya. 2021 ya. Saya melihat sendiri di audisi dengan dia bernyanyi lagu apa saya lupa, tapi yang jelas warna suaranya sudah alto sekali dan alhamdulillah dia lolos. Saya sudah prediksi juga sejak dia tampil itu saya juga sudah prediksi dia bakal lolos. Iya, itu namanya Naya Hiola. Nanti saya akan undang dia 1-2 hari ini akan di harus. Naya Hiola ya. Jadi teman-teman semua, terakhir dari Pak Jul, sekarang kan Angel sudah mahasiswa ya, sudah semester akhir lagi. Iya. Pak Jul berharap Angel bisa menyelesaikan skripsinya Angel dengan baik ya. Amin. Maksudnya karir itu boleh memikirkan karir, tapi seimbangkan karir dengan skripsi kan. Ya kan teman-teman semua pada sudah selesai, Angel masih, ya memang dibilang masih muda sih. Cuman kan tetap harus fokus dulu Angel ya. Jangan dihaya Angel ya. Iya Pak Jul. Ya kalau selesai Angel ya. Oke. Angel, oke teman-teman tidak tahu Angel ini di jurusan apa? Angel kuliahnya di jurusan apa? Saya kuliah di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Sastra dan Budaya, jurusan Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik. Jadi buat kalian yang adik-adik yang ingin kuliah dan kalau ingin masuk di Sentra Tasik, nanti bisa tanya-tanya. Wow, luar biasa. Seni, Drama, Tari, dan Musik. Iya. Oke teman-teman semua, terima kasih Angel yang sudah meluangkan waktu di siang hari ini dan sudah membagi pengalaman tentang Gita Bahana Nusantara dan kehidupannya si Angel ya. Ini bukan part pertama dan mungkin ada lagi Pak Guru akan undang Angel lagi untuk membahas tema yang lain lagi. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.